Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal PTS, penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran fisika kelas 10 SMA. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas PTS, penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran fisika kelas 10 SMA. Oke adik-adik, nomor 1 ini materi pengukuran, khususnya materi pengukuran panjang ya. Oke, sebuah balok diukur ketebalannya dengan jangka sorong. Skala yang ditunjukkan dari hasil pengukuran tampak pada gambar. Besarnya hasil pengukuran adalah, oke adik-adik lihat di sini, ini ada angka 3 ya. Ini yang atas ini namanya skala utama. Ya, yang bawah itu skala nonius. Oke adik-adik, cara bacanya gampang saja. Adik-adik lihat angka 0 pada skala nonius, adik-adik tandai di sini. Berarti ini menunjukkan angka 3,1 lebih ya, 3,1 lebih. Oke, karena di angka 0 ini ya sebagai petunjuk utamanya, angka 0 di sini itu berada di 3,1 lebih, belum sampai 3,2. Jadi 3,1 lebih. Lebihnya ini kita lihat yang berimpit antara skala utama dan skala nonius ya adik-adik. Kita lihat yang berimpit ini adik-adik. Ya, artinya apa? Atas dengan bawah menyatu. Ini tidak yang lainnya. Ini yang paling berimpitnya ya. Oke, kita hitung, tapi hitungnya yang bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 3,19 cm. Jawabannya A. Oke adik-adik, jika adik-adik ketemu soal menggunakan ketidakpastian pengukuran, jadi adik-adik harus menambahkan dengan 3,19 plus minus kali setengah kali ketelitian alat, yaitu 0,01 cm. Jadi hasilnya 3,19 plus minus 0,005 cm ya. Jadi jika soalnya menggunakan ketidakpastian pengukuran, maka laporan hasil pengukurannya adalah seperti ini. 3,19 plus minus 0,005 cm. Di mana 0,005 ini berasal dari setengah kali ketelitian alat. Demikian adik-adik. Kita lanjut ke soal yang kedua, masih tentang pengukuran ya. Tebal plat logam diukur dengan mikrometer sekrup seperti pada gambar. Tebal plat logam adalah, oke adik-adik, kalau mikrometer sekrup ini yang skala utamanya ya, skala utama. Kemudian yang ini adalah selubung luarnya, selubung luar. Oke, kita baca skala utama dulu. Angka terakhir yang ditunjukkan skala utama ini 4,5, karena ada separuh ya adik-adik, 4,5. Tapi jika tidak ada separuh ini ya, jika tidak ada separuh yang ini, maka ini 4,0. Tapi karena ada separuh ini jadi 4,5. Adik-adik tulis 4,5. Kemudian ditambah dengan angka yang berimpit antara selubung luar dengan skala utama. Ini garis yang berimpit. Berimpitnya ke dalam skala utama. Jadi ini kan 45 ya adik-adik. Ini sebenarnya 50 ya. Dia naik ya adik-adik. 45, 50. Jadi 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jadi angka yang berimpit atau garis yang berimpit ini adalah 46. Dikali dengan ketelitian alat 0,01 mm. Jadi 4,5 ditambah 46 kali 0,01 ya, 0,46. Oke, adik-adik tambahkan, tambahnya harus sejajar ya, koma dengan koma. 4,5 tambah 0,46, jadi hasilnya adalah 4,96 mm ya. Jawabannya C. Jika adik-adik ketemu dengan opsi yang menggunakan ketidakpastian pengukuran, maka hasilnya 4,96 plus minus setengah kali ketelitian alat 0,01 mm.
Sehingga 4,96 plus minus 0,005 mm. Oke, jika adik-adik ketemu opsinya menggunakan ketidakpastian pengukuran, maka laporannya ada plus minus ini adik-adik, setengah dari ketelitian alat. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang ketiga dan 4. Ini mengenai angka penting. Oke adik-adik, pada pengukuran panjang benda diperoleh hasil pengukuran 0,07060 meter. Banyaknya angka penting hasil pengukuran adalah, oke adik-adik, angka 0 yang ini bukan angka penting karena tidak didahului angka bukan 0. Kalau angka bukan 0 sudah jelas angka penting ini, 1, 2, angka 7, angka 6 ini sudah jelas angka penting. Angka 0 yang terletak di antara bukan angka 0, yaitu 0 yang tengah ini adalah angka penting ya. Jika terletak di antara merupakan angka penting. Angka yang berada di deretan akhir seperti 0 paling ujung kanan ini adalah angka penting. Ya, angka yang berada di deretan akhir didahului angka bukan 0 itu angka penting. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Jawabannya C. Adik-adik langsung kita ke soal yang nomor 4 ya. Hasil pengukuran panjang dan lebar sebidang tanah berbentuk 4 persegi panjang adalah 15,35 meter dikali 12,5 meter. Maka luas tanah menurut aturan angka penting adalah, oke, luas kan adik-adik panjang kali lebar ya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Maka panjangnya 15,35 dikali 12,5 meter. Oke adik-adik, ini kita kalikan hasilnya adalah 191,875 meter persegi. Oke, jika kita menurut aturan angka penting ya, aturan angka penting ya, ini aturannya kalau perkalian kita lihat angka penting yang jumlahnya terkecil dari soalnya ya. Ini ada 4 angka penting ya, ini ada 4 angka penting. Sedangkan 12,5 ini ada 3 angka penting. Oke, kita lihat yang paling kecil di antara duanya, 4 dan 3, berarti 3. Jadi jawaban kita harus yang paling kecil dari 2 yang ini, yaitu 3. Harus mengandung 3 angka penting saja, tidak boleh lebih. Jadi 191,875 harus kita bulatkan sampai 3 angka saja sampai di sini. Ya, jadi jawabannya karena di belakang koma ini angkanya 8 lebih besar dari 5, maka 191 ini ditambah 1 jadi 192 meter persegi. Tapi jika angka setelah 1 ini ya, koma 8 ini bukan 8, misalnya 4, itu tetap 191. Tapi karena angkanya 5 ke atas, itu ini bertambah 1 yang sebelah sini, angka terakhir kita 192. Jadi menurut aturan angka penting, hasilnya harus 3 angka penting dan dibulatkan menjadi 192 meter persegi. Jawabannya E. Ya, dari kita lanjut soal yang ketiga. Massa jenis suatu benda adalah hasil bagi massa benda dengan volume ya. Massa jenis itu kan rho, M bagi V. Massa ini itu satuannya kilogram, sedangkan volume meter kubik. Adik-adik kita tahu massa kilogram dimensinya itu M. Oke, sedangkan volume meter kuadrat, meter itu besaran dari besaran panjang itu dimensinya L. Jadi M per L pangkat 3. Dimensi tidak ditulis di bawah per. Jadi ini L pangkat 3 kita naikkan ke atas jadi M L pangkat negatif 3 ya. Plus 3 pindah ke atas jadi negatif 3. Jawabannya D. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-6. Ini penjumlahan vektor dengan cara poligon ya adik-adik. Pernyataan yang benar. Oke, kita lihat adik-adik. Ini kita mulai dari A ya. Karena kalau A ke D ini ya nak dilanjutkan ke C tidak mungkin ya. Oke, jadi A ke B itu diteruskan oleh A diteruskan oleh B. Jadi ini dijumlah A tambah B, kemudian diteruskan oleh C. Maka ini A tambah B tambah C. Hasilnya itu dari awal ke akhir. Oke, ini hasilnya yang D. Jadi jawabannya A tambah B tambah C sama dengan D. Jawabannya B. Seperti itu adik-adik.
Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ketujuh. Fitria melakukan perjalanan napak tilas dimulai dari titik A ke titik B. Oke, 600 meter arah utara. Oke, kita lihat adik-adik, misalnya di sini awal Fitria bergerak 600 meter ke utara. Utara kan ke atas adik-adik, ini A ke B. Oke, ini 600. Kemudian ke titik C 400 ke barat. Barat kan ke kiri adik-adik. Ya, 400 meter ke barat ke titik C, ya ini titik C, ya ini tadi B adik-adik, B ini. Oke, ini B ya. Oke, setelah ke titik C 400 meter, dia ke titik D arah selatan, tapi sejauh 200 meter, 200, sedangkan ini 600, berarti sepertiganya ya, segini. 200 ke titik D. Oke, kemudian dia berakhir ke titik E ke arah timur. Timur ke kanan ya adik-adik. Oke, tarik ke kanan 700 ke titik E. Berarti dia berakhir di sini. Akhir Fitria bergerak. Oke adik-adik, kita lihat ini kalau 600 ini ke sini 400 ya adik-adik. Ini tadi D ke E 700, berarti ini 300. Ini ke sini 200 ya adik-adik. Kalau semua ini kan 600 tadi, jadi ini tinggal 400. Oke. Sehingga pertanyaannya adalah perpindahan. Perpindahan itu adalah hitung dari awal ke akhir. Berapa panjangnya? Ya, lintasan dari awal ke akhir, itulah perpindahan. Berarti ini kita hitung awalnya di A, akhirnya di E. Maka kita dapat segitiga ini, siku-siku. Ini 300, ini 400, maka inilah yang ditanya perpindahannya, ya. Oke, perpindahannya tentu pakai Pitagoras, akar 300 kuadrat tambah 400 kuadrat. 300 kuadrat 90.000, ya. 400 kuadrat 16, nolnya 4, 160.000. 5 tambah 16, 25, nolnya 4. Oke, akar 25, 5, akar nolnya ada 4 di dalam akar, maka di luar akar jadi nolnya 2. Jadi 500 ya adik-adik. Jadi perpindahan Fitria 500 meter, jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-8. Oke adik-adik, ini ada 3 buah vektor F1, F2, dan F3. Maka yang miring adalah vektor F1. F1 ini miringnya seperti ini ya adik-adik. Maka kita uraikan ke kanan dan ke atas. Ini F1, kalau di sini 30 derajat, berarti ini F1 cos 30-nya yang ke kanan. Karena vektor yang ke kanan ini adalah yang dekat dengan 30. Sedangkan yang ke atas nih F1 sin 30 derajat. Maka kita gambarkan di sini adik-adik. F1-nya terurai menjadi 2, yaitu ke kanan F1 cos 30 derajat karena dekat dengan sudut, dan satu lagi ke atas ya F1 sin 30 derajat. Sedangkan F3 tetap karena dia tidak miring, tetap ke bawah. Sedangkan F2 tetap ke kiri karena dia tidak miring. Oke adik-adik, jadi vektor yang setelah diuraikan ada 4 ya, yang warna merah saja ya, yaitu F1 cos 30, F1 sin 30, F3 dan F2. Kita cari jumlah vektor arah X ya, yaitu kita sebut Fx. Arah X itu kan kanan dan kiri ya. Adik-adik kurangkan saja kanan kurang kiri. Oke, kanannya F1 cos 30, kirinya dikurang F2. Kita masukkan angkanya adik-adik. F1-nya besar F1 kan 4 Newton. Cos 30 kan kita sudah tahu bahwa cos 30 itu setengah akar 3. Dikurang F2. F2-nya adik-adik lihat di sini 6 akar 3. Oke, sehingga 8 kali setengah, 4 kali setengah, sehingga 4 kali setengah 2 akar 3 dikurang 6 akar 3 ya, sehingga Fx-nya 2 kurang 6 negatif 4 akar 3. Jadi kita dapat jumlah vektor arah X-nya negatif 4 akar 3. Sekarang kita cari jumlah vektor arah Y-nya ya. Arah Y itu kita sebut Fy.
FY caranya adik-adik atas kurang bawah. Atas positif, bawah negatif. Oke, adik-adik lihat yang vektor ke atas F1 sin 30. Ya, F1 sin 30 derajat dikurang F3 karena F3 ke bawah. Oke, F1 kita berapa tadi adik-adik? 4 ya. Sin 30 setengah, F3-nya 2. Oke, 4 kali setengah 2. Ya, karena 4 bagi 2 dikurang 2 hasilnya 0. Maka FY-nya 0. 2 kurang 2, 0. Oke, kemudian kita cari resultan adik-adik. Oke, kita lanjut ke sini. Resultannya akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Fx-nya tadi adik-adik min 4 akar 3. Kita kuadratkan ditambah Fy-nya 0 kuadrat. 4 dikuadrat negatif 4 dikuadratkan 16. Akar 3 kuadrat jadi 3. 0 ini habis ya adik-adik. Jadi 16 kali 3 ya. Akar 16 4. Akar 3 tetap akar 3. Jadi jawabannya resultannya 4 akar 3 Newton. Jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-9. Ini tentang gerak lurus ya. Sebuah mobil bergerak 60 km ke timur. Oke adik-adik, kita gambarkan. Ke timur berarti ke kanan ya. 60 km. Kemudian berbalik menempuh 20 km ke arah barat. Kemudian dia balik lagi ke barat tapi cuma 20 km. Tentukan jarak dan perpindahan. Oke adik-adik, awalnya di sini. Akhirnya di sini. Oke, kalau jarak adik-adik ya, jarak itu adik-adik hitung semuanya, tambahkan 60 ditambah 20, seluruh lintasannya ditambahkan. Jadi 60 tambah 20, 80 km. Kalau perpindahan adik-adik cukup hitung dari awal ke akhir saja. Awal akhir berarti berakhir di sini. Jadi 60 kurang 20. Karena dia berakhir di sini balik lagi. Jadi jarak awal ke akhirnya itu 40 km. Jadi jawabannya 80 km dan 40 km karena jarak dulu baru perpindahan. 80 40 B jawabannya ya adik-adik. Jadi kita lanjut soal yang ke-10. Mobil bergerak dengan kecepatan awal. Kecepatan awal ini kita sudah tahu bahwa itu V0 ya adik-adik, 10 meter per sekon. Setelah 5 sekon berarti T waktunya 5 sekon. Oke, kecepatannya menjadi itu V saat T atau VT 20 meter per sekon. Pertanyaan berapakah percepatan? Adik-adik ini rumus GLBB adik-adik sudah tahu semua, malah dari kelas 8 sudah tahu ada 3 yaitu VT sama dengan V0 tambah AT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS dan S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Oke, rumus yang memenuhi rumus pertama saja adik-adik karena yang ditanya A, yang T sudah ada, V0 sudah ada, VT sudah ada. Jadi kita pakai VT sama dengan V0 tambah AT ya. Jika tidak bisa gunakan rumus pertama adik-adik coba rumus kedua, ketiga tergantung yang diketahui dan yang ditanyakan. VT sama dengan 20, V0 10, A yang ditanyakan T5 ya. Jadi 20 sama dengan 10 tambah 5A. Oke, kita sambung di sini adik-adik 20. 10 ini pindah ruas ke sebelah 20 maka jadi kurang karena dia positif jadi negatif. Jadi 20 kurang 10 sama dengan 5A. 20 kurang 10 sama dengan 10. 10 sama dengan 5A. Maka A sama dengan 10 bagi 5. 10 bagi 5 dapat 2 meter per sekon kuadrat. Jawabannya B. Adik-adik kita lihat soal yang berikutnya. Grafik di samping merupakan grafik sebuah benda yang bergerak lurus. Jarak yang ditempuh benda antara 0 sampai 8. Oke adik-adik. Antara 0 sampai 8 sekon. Adik-adik tengok ini T sekon 0 sampai 8. Berarti dari sini ke sini ya. Dari awal ke 8 sekon ini. Adik-adik lihat di sini V terhadap T. Jika yang ditanya jarak terus grafiknya V terhadap T, maka jaraknya cukup cari luas arsiran ya, luas. Jadi karena jarak yang ditanya adalah jarak dari 0 sampai 8 sekon, maka luas yang arsiran di bawah grafik 0 sampai 8 saja ini.
luas yang saya arsir warna merah ini, karena 0 sampai 8 sekon. Kita cukup cari luas ini. Ini bangunnya kan trapesium. Ya, ini trapesium seperti ini. Ya. Karena sampai 8 saja pertanyaannya. Kalau selama perjalanan baru sampai 12 ya. Jadi ini sebagai A, yang atas bawah sebagai B, ini sebagai T. Yang sejajar, lurus sejajar itu sebagai A dan B. Maka jarak tempuhnya sama dengan luasnya. Luas trapesium ini yaitu setengah kali A tambah B kali T. Setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. A-nya berapa ini yang sejajar ya, dari sini ke sini. Yaitu dari 4 ke 8. 8 kurang 4. Ini hasilnya 4. Ya, karena 8 kurang 4, karena dia dari 4 ya, jadi A-nya 4. B-nya dari sini ke sini ya, dari ujung sini ke sini ya. 0 ke 8, jadi 8. Tingginya ini ya 12 ya adik-adik. Oke, seperti itu baca grafiknya adik-adik ya. Setengah kali 4 tambah 8, 12. Ini kali 12 ya. Salah satu 12-nya boleh dicoret dengan 2 ya adik-adik. Oke, kita coret dengan 2. Ini tinggal 6, 12 bagi 2, 6. Sehingga jaraknya adalah 6 kali 12. Oke, kita kalikan adik-adik. 6 kali 12. 12 kali 6, ini 12 simpan 1, 7 ya. 72 meter. Jadi jawabannya, jarak yang ditempuh benda antara 0 sampai 8 sekon adalah 72 meter. Jawabannya A. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan menghadapi PTS penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran fisika kelas 10 SMA. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang